Serangan Iran ke Israel membuat internal Zionis terpecah. Pasalnya mereka ada yang mendukung untuk dilakukan serangan balasan, namun ada pula yang menolak. Anggota sayap kanan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan seruan keras agar Israel bereaksi terhadap serangan Iran. Serangan balasan dilakukan untuk menunjukkan kekuatan terhadap musuh. Namun, respon berbeda diutarakan anggota koalisi moderat lainnya, termasuk Menteri Kabinet Perang Benny Gantz. Gantz pada Minggu 14 April sore menyatakan bahwa Israel harus memperkuat aliansi strategis dan kerjasama regional. Mereka mendesak pendekatan seimbang yang bertujuan untuk menghindari serangan Iran dan eskalasi yang berputar-putar. Ia juga menyinggung tujuan Israel yang hingga saat ini belum memulangkan para sandera seluruhnya. Sementara beberapa anggota Kabinet Keamanan mengeluarkan seruan keras untuk melakukan pembalasan. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan media Ibrani. Kabinet Keamanan mendesak Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant untuk melakukan tindakan balasan. Hal serupa juga disampaikan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir. Menurutnya, salah satu cara untuk menciptakan pencegahan adalah dengan menjadi gila. Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang digelar pada Minggu 14 April 2024 berlangsung memanas. Pasalnya baik Iran maupun Israel saling memberikan pembelaan atas serangan yang dilakukan Teheran terhadap wilayah Zionis. Utusan Iran untuk PBB Amir Said Iravani mengungkap alasan penyerangan militernya terhadap wilayah Israel. Ia mengatakan bahwa serangan yang diluncurkan negaranya terhadap Israel merupakan hak untuk mempertahankan diri, sebab Republik Islam Iran menganggap DKPBB telah gagal menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penilaian ini diberikan setelah Israel melakukan serangan terhadap kedubes Iran di Damaskus, Suriah awal bulan ini. Dengan demikian, Iran tidak memiliki pilihan selain merespon serangan Israel tersebut. Dikutip dari Kompas.com, Amir membantah pihaknya ingin terlibat perang. Sementara itu, utusan Israel untuk PBB Gilad Erdan mendesak DKPBB untuk menjatuhkan semua sanksi yang mungkin terhadap Iran. Hal ini setelah serangan Iran terhadap Israel yang dinilai belum pernah terjadi sebelumnya. Gilad menilai tindakan Iran merupakan sebuah aksi teror. Ia juga menyerukan negara-negara untuk menerapkan semua kemungkinan sanksi terhadap Iran sebelum terlambat. Rusia disebut memberikan dukungan terhadap Iran setelah meluncurkan serangan terhadap wilayah Israel. Hal ini setelah Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian meyakinkan Rusia bahwa serangan tersebut hanya untuk memberikan peringatan terhadap Israel. Diakui Amir, pihaknya melakukan sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Pada kesempatan itu, Amir menyebut bahwa Moskow akan sangat membela langkah sah Iran di Dewan Keamanan. Rusia juga tidak ragu bahwa Iran akan menanggapi serangan Israel terhadap konsulatnya di Damaskus. Dikutip dari Al-Mayadan, Lavrov menilai langkah yang diambil Iran dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dibarengi pula dengan pengendalian diri. Menlu Rusia ini lantas menyayangkan penolakan beberapa negara untuk mengutuk serangan Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus. Sementara Amir saat ini menegaskan Iran akan memberikan respon yang lebih parah jika entitas Zionis kembali berulah. Di sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Iran juga memberikan pembelaan. Utusan Iran untuk PBB Amir Said Iravani mengungkap alasan serangan militernya terhadap wilayah Israel. Ia mengatakan bahwa serangan yang diluncurkan negaranya terhadap Israel merupakan hak untuk mempertahankan diri, sebab Republik Islam Iran menganggap DKPBB telah gagal menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Penilaian ini diberikan setelah Israel melakukan serangan terhadap kedubes Iran di Damaskus, Suriah awal bulan ini. Dengan demikian, Iran tidak memiliki pilihan selain merespon serangan Israel tersebut. Pasukan perlawanan Lebanon Hizbullah kembali meluncurkan serangan yang menyasar wilayah Israel pada Minggu 14 April 2024 malam. Akibat serangan itu, sejumlah tentara Israel menjadi korban.
Ledakan hebat terjadi di dekat perbatasan Lebanon dengan Israel. Dikutip dari The Times of Israel, 4 tentara Israel disebut terluka akibat ledakan misterius tersebut. Bahkan satu di antaranya mendapat luka serius. Mereka berasal dari Batalion Sayeret Golani, Yahalom, dan Egos dari Divisi IDF 146. Helikopter langsung didatangkan ke area ledakan untuk mengangkut para korban. IDF pun mencoba mengkaji penyebab ledakan, namun tak mengatakan apapun mengenai ancaman aktif yang ditimbulkan oleh Hizbullah. Mereka menduga ledakan itu berasal dari ranjau darat atau sejenis alat peledak rakitan. Selesai insiden itu, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang melukai 4 tentara Israel. Pasukan perlawanan Lebanon itu mengaku menempatkan beberapa alat peledak di perbatasan Lebanon. Sebelumnya, Israel juga dilanda kepanikan setelah Iran meluncurkan 300 drone dan roket ke wilayah Zionis. Namun Israel mengklaim pihaknya berhasil mencegat serangan 99%. Belasan orang dilaporkan terluka akibat operasi militer itu. Israel mengaku berhasil mempertahankan wilayahnya dari serangan Iran pada Minggu 14 April 2024. Namun, biaya yang dikeluarkan Israel untuk menangkis serangan Iran itu terbilang besar. Brigadir Jenderal Israel Rem Aminot mengungkap biaya yang harus ditanggung Zionis untuk mencegat drone Iran. Meski berhasil mempertahankan diri, namun upaya itu harus dibayar mahal. Militer Israel sendiri menggunakan alat pencegat, bahan bakar jet, dan bahan-bahan lain untuk menembak jatuh UAV dan rudal Iran. Dikutip dari Russia Today, biaya yang dikeluarkan berkisar 4 hingga 5 miliar shekel. Diperkirakan biaya yang dikeluarkan hanya mencakup biaya langsung yang ditanggung Israel, belum termasuk sejumlah besar persenjataan yang digunakan oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya dalam membantu mempertahankan diri dari serangan tersebut. Aminot, mantan penasihat keuangan Kepala Staf IDF, mengatakan Yerusalem Barat menggunakan amunisi seperti rudal pencegat Arrow dan David Sling, masing-masing memiliki biaya per unit sekitar 3,5 juta dolar Amerika Serikat dan 1 juta dolar Amerika Serikat. Sementara biaya yang dikeluarkan Iran untuk meluncurkan serangan dimungkinkan lebih murah. Bahkan, Tehran dapat melakukan 50 serangan serupa dalam 1 hingga 5 tahun ke depan. Brigade Koloni Israel disergap pasukan perlawanan Islam di wilayah Tel Ismail, Lebanon. Akibat penyergapan itu, sejumlah tentara Israel terbunuh. Perlawanan Islam di Lebanon mengkonfirmasi bahwa pasukan dari Brigade Koloni Israel disergap dengan alat peledak. Dikutip dari Al-Mayadin, peledak itu ditanam oleh mujahidinnya di daerah Tel Ismail di wilayah Lebanon. Saat itu pasukan Golani tengah melintasi perbatasan. Setibanya di lokasi yang dipasang bom, Hizbullah langsung meledakannya. Sejumlah pasukan pendudukan tewas maupun terluka akibat serangan itu. Hizbullah pun mengaku bertanggung jawab atas insiden tersebut. Sebelumnya, situs Israel Nafah, Yarden, dan Kila di Golan Suriah yang diduduki juga dihantam puluhan roket Katyusha. Perlawanan menegaskan bahwa serangan-serangan ini dilakukan untuk mendukung keteguhan rakyat Palestina di Gaza. Selain itu, sebagai tindakan balasan lantaran militer Zionis menyerang sejumlah desa dan kota di Lebanon. Beberapa warga sipil terluka hingga terbunuh akibat serangan itu. على الحدود الشرقية لمدينة جباليا ومعسكر جباليا نتربص بالعدو إن كان له أي تقدم نقوم بالتعامل معه بسلاح الرشاش وأي عمل لقوات الاحتلال داخل أراضينا سنقابله بالضرر.
Israel kini kembali menerjunkan pasukan cadangannya ke jalur Gaza setelah sebelumnya melakukan penarikan pasukan secara besar-besaran. Pengerahan pasukan dilakukan lantaran Brigade Al-Quds terus bergerilya. Tentara Israel saat ini kembali menugaskan 2 divisi pasukan cadangan ke jalur Gaza. Dikutip dari Tribunnews.com, penugasan ini dilakukan setelah situasi di medan tempur kembali memanas. Diketahui sebelumnya, IDF sempat menarik sejumlah besar pasukannya dan hanya menyisakan 1 brigade dari selatan jalur Gaza. Keputusan IDF tersebut karena menilai Brigade Al-Hassam serta milisi lain pembebasan Palestina sudah tidak memiliki kerangka tempur. Namun setelah penarikan pasukan itu, perlawanan milisi Palestina masih aktif terjadi. Bahkan Brigade Al-Quds melakukan serangan mematikan di kawasan Gaza Tengah. Mereka mengebom posisi komando dan kontrol milik musuh Zionis di sekitar Universitas Palestina Utara Nusairat. Dikutip dari Tribunnews.com, serangan dilakukan menggunakan mortir. Meski menerjunkan 2 pasukan cadangan, Israel saat ini disebut telah menunda invasi ke Rafah. Hal ini dilakukan setelah Iran meluncurkan ratusan drone hingga rudal wilayah Zionis pada Minggu 14 April dini hari. Ratusan drone dan rudal yang diluncurkan Iran menjadi peringatan awal terhadap Israel karena berani menyerang Damaskus, Suriah. Jarak peluncuran rudal Iran pun tak main-main, mencapai ribuan kilometer. Korps Garda Revolusi Islam Iran mengatakan serangan yang diberi nama Operasi Janji Pasti ditujukan pada sasaran tertentu di wilayah Israel. Iran juga menegaskan bahwa aksi mereka ada hubungannya dengan kejahatan berulang Israel. Salah satunya serangan yang dilakukan pada 1 April 2024 terhadap konsulat Iran di Damaskus. Akibat serangan itu, sejumlah perwira militer Iran terbunuh. Dikutip dari Kompas.com, 1 di antaranya ialah Komandan Pasukan Quds Muhammad Reza Zahedi. 2 minggu setelah penyerangan itu, Iran langsung memberikan pukulan balasan pada Minggu 14 April dini hari. Di Yerusalem, suara sirine meraung-raung sekira pukul 01.45 waktu setempat. Ledakan keras terdengar bersamaan dengan sistem pertahanan udara yang menembak jatuh benda-benda di angkasa sehingga menerangi langit malam. Sumber militer Israel mengatakan 300 drone telah diluncurkan dari Iran yang berjarak sekitar 1.800 km. Akibat serangan ini, IDF langsung siaga tinggi. Namun Israel mengklaim tak ada korban tewas yang disebabkan oleh operasi militer Iran itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.